Saat kami berjumpa dengan-Mu Tuhan, ada kerinduan kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Saat kami boleh bersekutu bersama sebagai umat Tuhan, kami merindukan Tuhan mengajarkan kami tentang kehendak Tuhan. Tuhan mengajarkan kami tentang apa yang baik untuk kami lakukan. Tuhan menyatakan kuasa dan kehendak Tuhan agar kami diingatkan senantiasa bahwa hidup yang kami jalani adalah hidup menyukakan hati Tuhan. Bahkan kehidupan kami pun boleh memancarkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dengan sesama. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami, ya Allah Bapa Sorgawi. Tuntun hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Ajarkan kami tidak mengeraskan hati kami mendengarkan firman-Mu, tapi kami boleh hidup seperti kitab yang terbuka, mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup, karya dan pengabdian, dalam melayani Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kami. Bersabdalah bagi kami, ya Tuhan Yesus Kristus, sumber kebenaran firman. Amin. Mazmur 40 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mazmur 40 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku.
Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, memeliharanya dan mau melakukannya. Haleluya. Aku suka melakukan kehendak-Mu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tema ini dikutip dari apa yang diungkapkan Daud, khusus pada ayat yang ke-9 Mazmur 40 ini. Ucapan ini bukan keluar dari satu keadaan hidup yang baik pada waktu itu. Daud tidak mengucapkan bagian firman ini ditulis dengan sangat penuh dengan pergumulan. Dibahasakan dalam ayat yang ketiga. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Daud tidak menulis bagian firman Tuhan ini dalam keadaan yang nyaman. Atau Daud tidak menulis bagian firman Tuhan ini dalam keadaan yang sangat atau sungguh amat baik. Tidak. Tapi dikatakan Daud menulis bagian firman Tuhan ini dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Satu ungkapan kehidupan yang Daud nyatakan di tengah-tengah apa yang menjadi puji-pujian. Karena bagian ini menjadi pujian yang dipimpin oleh biduan dalam suatu perayaan ibadah umat pada waktu itu. Daud menulis bagian firman Tuhan ini ketika dia merasa dia tersingkir dari kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tersingkir dari kehidupan sosial di mana ia berada. Dan dalam situasi yang tidak nyaman. Ketika mazmur, syukur dan doa ini dituliskan dengan begitu puitis oleh Raja Daud. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, aku suka melakukan kehendak-Mu adalah satu bagian pernyataan pengakuan di hadapan Tuhan. Seperti apa kehidupan Raja Daud dalam terpuruk sekalipun, ia mengakui dan menyatakan betapa ia suka melakukan kehendak Allah. Yang pertama dikatakan oleh Raja Daud sebagai ungkapan perasaan hati dan hidupnya. Melakukan kehendak Allah dinyatakan dengan kesadaran dan ketekunan untuk menantikan Tuhan memberikan, memperkenalkan kehendaknya. Ini tidak terlalu gampang Bapak Ibu. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang tidak nyaman, ada bagian yang harus dilakukan dengan tekun. Ada bagian yang harus dilewati dengan sabar. Yaitu menanti-nantikan Tuhan menyatakan kehendaknya. Bagi kebanyakan orang khusus saat ini, kesabaran untuk menanti-nantikan apa yang Allah kehendaki dalam setiap peristiwa hidup, itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Ketekunan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, menantikan apa yang Allah akan nyatakan, itu bukan bagian yang
seringkali dilakukan oleh orang percaya. Firman Tuhan ini katakan, itulah yang Daud nyatakan sebagai bagian pengajaran dalam puji-pujian dan doa syukur itu. Dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, belajar tekun, sabar untuk mengenal kehendak Allah di setiap bagian peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Ketekunan ini menjadi bagian yang diungkapkan Raja Daud sebagai bagian hidup yang ia tunjukkan di dalam Mazmur 40 ini. Bagian yang kedua Bapak Ibu, bukan hanya tekun dan sabar menantikan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehendaknya, tapi belajar menaruh percaya kita kepada apa yang Allah kehendaki. Banyak orang, atau mungkin di antara Bapak Ibu dan saya, menaruh percaya 100% kepada Allah. Kalau kita boleh uji itu dalam kehidupan kita, belum tentu kita semua dapat melakukan itu dengan segenap hati. Percaya akan apa yang Allah kehendaki. Kadang kita kalah dengan apa yang harus kita lakukan. Lebih banyak kita percaya pada apa yang menjadi kekuatan diri kita. Lebih banyak kita menaruh kepercayaan pada apa yang dapat kita lakukan menurut kehendak kita dalam segala situasi. Atau terkadang kita tergantung atau kita lebih percaya kepada orang-orang yang punya kekuatan khusus untuk menentukan apa yang menjadi pergumulan bagi kita pada waktu kita mengalami pergumulan dalam hidup ini. Jangan menaruh percaya pada kekuatan manusia. Daud mengakui itu. Karena di dalam kekuatan Allah, menaruh harap dan percaya di dalam kuasa Allah, tidak ada yang mengecewakan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang membuat kita takut untuk melanjutkan hidup pemberian Tuhan ini. Di dalam kehidupan orang percaya pun, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kebanyakan ketergantungan kita dan amannya kita, seringkali kita tidak menetapkan itu untuk Tuhan yang menjadi sumber hidup kita. Boleh dibilang, terkadang kekayaan menjadi rasa aman kita. Jabatan dan kedudukan kita menjadi rasa aman bagi kita untuk melanjutkan hidup ini. Atau ada kekuatan-kekuatan lain yang kita tonjolkan untuk menunjukkan bahwa kehidupan yang kita jalani, sekalipun ada pergumulan, ada kekuatan yang kita andalkan di dalam kehidupan kita untuk menunjukkan bahwa kita kuat untuk menjalani apa yang Tuhan percayakan. Hari ini Daud katakan bagi Bapak Ibu dan saya, sekuat apapun dan semampu apapun, rasa aman dalam kehidupan kita yang kita tunjukkan tidak bisa dibandingkan. Kata firman Tuhan, tidak dapat dihitung dengan apa yang Allah tunjukkan, Allah nyatakan di dalam seluruh kehidupan orang percaya. Itu yang Daud katakan, terlalu banyak yang telah Allah nyatakan dalam kehidupan setiap orang percaya, baik suka maupun duka dalam kehidupan ini. Tidak dapat dibandingkan Bapak Ibu. Untuk itu firman Tuhan mau katakan, kalau mau menaruh harapan dan percaya kepada Allah, jangan berdiri pada kekuatan kita. Belajar berserah dan pasrah pada apa yang Allah kehendaki. Dan yang ketiga Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengatakan, Daud mengatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu. Belajar untuk melakukan kehendak Allah bukan pada kita
tahu saja bahwa kebenaran firman Tuhan ini diberitakan untuk kita. Belajar untuk melakukan kehendak Allah, bukan sekedar duduk datang ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan ini. Belajar melakukan kehendak Allah yang pertama-tama, belajar untuk tekun membacanya dan merenungkan itu setiap waktu di dalam kehidupan kita. Itu kita sedang belajar untuk tahu apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Karena kebanyakan Bapak Ibu di dalam pelayanan sekalipun, orang tahu apa yang Allah kehendaki di dalam firman-Nya. Di dalam pengabdian kita, di dalam kehidupan dengan orang lain, kita tahu apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus untuk kita mengabdi dan melayani. Tapi seringkali kita tidak melakukan itu seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita suka menuturkan kata-kata yang menyinggung orang lain. Kita suka melakukan tindakan-tindakan yang membuat ada banyak orang resah di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan kita. Kita suka mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk menyakiti orang lain. Kita suka memperkatakan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah untuk menyinggung perasaan orang lain. Firman Tuhan katakan, firman ini dikatakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu kalau mau katakan, aku suka melakukan kehendak Allah atau kehendakmu, belajarlah dari firman Tuhan ini dengan tutur kata yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kesukaan kita melakukan kehendak Allah bukan hanya ada pada tutur kata kita, tapi terpancar dari seluruh kehidupan Bapak Ibu dan saya, dimanapun kita berada. Kehadiran kita bukan untuk menjadi cemooh bagi orang lain. Pelayanan kita, lakukan itu bukan untuk menjadi cemooh dalam persekutuan umat Tuhan. Jangan mencemarkan apa yang baik yang telah Tuhan percayakan untuk kita bawa dalam hidup kita dengan orang lain. Hanya dengan sikap dan tindakan kita yang tidak seturut dengan firman Tuhan katakan. Dalam seluruh perjalanan hidup kita. Suka duka pelayanan, suka duka kehidupan keluarga, suka duka kita berkarya dan mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu firman Tuhan katakan belajar melakukan atau suka melakukan kehendak Allah. Itu harus dimulai dengan diri kita yang melakukan apa yang Tuhan ajarkan baik menurut kebenaran firman-Nya untuk kita. Hari ini Bapak Ibu dan saya sedang diajarkan untuk boleh membagi kebaikan Kristus itu. Tidak dituntut lebih untuk kita melakukan yang spektakuler. Tidak dituntut untuk kita melakukan agar orang lain mengakui keberadaan hidup kita hebat. Tidak ditunjukkan untuk orang lain tahu bahwa kita punya kuasa dalam hidup, dalam pengabdian, atau dalam melayani Tuhan. Tapi dilakukan untuk orang lain boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus yang mengajarkan kehendak baik-Nya untuk setiap orang percaya melakukan itu di dalam kehidupannya. Harus suka. Suka berarti gemar. Suka berarti senang untuk dilakukan. Itulah yang dikatakan firman Tuhan hari ini bagi Bapak Ibu dan saya. Suka melakukan kehendak Allah adalah satu bagian hidup yang Tuhan percayakan kita mewujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan dengan sesama. Di tengah-tengah pelayanan, baik Bapak Ibu sebagai jemaat maupun ada bagian yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin umat di tengah-tengah jemaat ini. Kalau menuturkan firman Tuhan adalah firman yang baik ajarannya, firman yang menunjukkan kebaikan-kebaikan akhlak dan moral kita, firman yang menuntun kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, firman yang mengajarkan kita tentang apa yang Allah nyatakan baik dalam kehidupan kita, seluruh tutur kata kita dan hidup kita
ketika kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan itu, sampaikanlah bagian firman Tuhan ini dengan kebaikan hidup yang Bapak Ibu pancarkan dalam setiap pelayanan kita, dalam pengabdian kita, dalam hidup rumah tangga kita. Itulah bagian aku suka melakukan kehendak-Mu. Jadikanlah firman Tuhan ini sebagai bagian pengajaran yang berharga bagi Bapak Ibu berelasi dengan orang lain, berelasi dengan keluarga, berbagi dengan sesama dalam pelayanan, dan hadirkan pribadi Bapak Ibu punya kehidupan yang baik, sehingga setiap kali Bapak Ibu dan saya hadir dimanapun kita berada, tidak ada sandungan yang kita buat untuk orang lain terantuk dalam perjalanan hidup spiritual mereka, tapi ada kaki yang kuat untuk mereka berdiri tegak, karena mereka tahu di dalam firman Tuhan selalu ada bagian kepastian dan pengharapan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam suka duka hidup ini, firman ini menguatkan dan menghibur setiap orang lain. Tuhan memberkati kita untuk suka melakukan kehendak Tuhan. Amin.